Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sintike Yemimako Malik dengan NIM 211011060110 dari kelas C. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang final project dari kelas SBD dan yang saya ambil mengenai pembuatan SKCK. Selanjutnya, isi dari presentasi ini ada berupa tentang ERD atau Entity Relationship Diagram dari pembuatan SKCK. Yang kedua ada DFD atau Data Flow Diagramnya. Dan yang ketiga ada Use Case Diagram dari pembuatan SKCK. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah mempunyai kesalahan hukum sebagai syarat melamar kerja di instansi pemerintah atau yang lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui riwayat hukum seseorang dan untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai kesalahan hukum yang berat yang dapat mengakibatkan reputasi instansi tersebut menjadi buruk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram dari pembuatan SKCK. ERD sendiri atau Entity Relationship Diagram merupakan menunjukkan hubungan antara objek atau entitas di dalam sistem antara atribut yang dimiliki oleh entitas tersebut. Dengan ERD, kita dapat merancang dan memahami bagaimana struktur data bekerja dalam sebuah basis data. Seperti yang dapat dilihat di layar, di mana dalam Entity Relationship Diagram kali ini ada pemohon dan petugas. Pemohon memiliki relasi dengan petugas, yang dimana di sini ada petugas 1, petugas 2, dan petugas 3. Pemohon memiliki relasi dengan petugas. Pemohon memiliki 4 atribut, yaitu nama pemohon, alamat, nik pemohon, serta jenis kelamin. Selanjutnya, pemohon akan memasukkan berkas kepada petugas yang pertama, di mana petugas yang pertama ini memiliki 2 atribut, yaitu nama petugas dan ID petugas. Setelah pemohon memasukkan berkas kepada petugas yang pertama, selanjutnya pemohon akan dibantu oleh petugas pertama untuk melakukan pengisian sidik jari yang selanjutnya akan diberikan tugas kepada petugas yang kedua, di mana petugas yang kedua ini memiliki 2 atribut juga, di mana yaitu ada nama petugas dan ID petugas. Selanjutnya, sesudah melakukan pemasukan berkas dan pengisian sidik jari dari petugas pertama dan petugas kedua, pemohon diberikan instruksi untuk melakukan pembayaran kepada petugas yang ketiga, di mana petugas yang ketiga juga ini memiliki 2 atribut, yaitu ID petugas dan nama petugas. Selanjutnya, petugas yang ketiga akan memberikan surat, yaitu SKCK kepada pemohon. Dalam hal ini, SKCK memiliki 4 atribut, yaitu ada pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan nama pemohon. Dalam hal ini, kardinalitas dari ERD saat ini, yang pertama, pemohon kepada petugas yang pertama, yaitu ada one to many. Petugas pertama ke petugas kedua ada one to one. Selanjutnya ada petugas kedua dan ke petugas ketiga, yaitu one to one. Dan selanjutnya petugas ketiga kepada pemohon dari many to one. Selanjutnya di sini merupakan DFD atau Data Flow Diagram dari pembuatan SKCK. DFD sendiri menggunakan simbol-simbol sederhana untuk menggambarkan bagaimana data masuk ke sebuah sistem, diolah, dan keluar dari sistem. DFD sendiri atau Data Flow Diagram membantu kita memahami bagaimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain dan bagaimana data mengalir di antara mereka. Di sini yang pertama, bagaimana masyarakat membuat permohonan yang dimasukkan kepada petugas yang pertama. Selanjutnya, petugas yang pertama akan membantu masyarakat untuk membuat sidik jari yang akan diberikan tugas kepada petugas yang kedua. Selanjutnya, setelah selesai memasukkan atau membuat permohonan kepada petugas 1 dan dibantu membuat sidik jari oleh petugas yang kedua, selanjutnya masyarakat diarahkan
untuk melakukan pembayaran kepada petugas yang ketiga, yang dimana juga hasil dari SKCK ini petugas 2 akan diberikan kepada petugas yang ketiga. Selanjutnya, ketika sudah melakukan pembayaran, SKCK akan diberikan kepada masyarakat atau pemohon yang akan membuat SKCK. Selanjutnya, di sini ada use case diagramnya yang dimana menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama dari sistem serta aktor yang terlibat dalam penggunaan sistem tersebut. Dalam hal ini, petugas yang pertama akan memberikan pendaftaran kepada pemohon dan di sini pemohon dapat mengakses pendaftaran. Selanjutnya, dalam hal ini ketika pengisian pendaftaran, pemohon diminta untuk melakukan penginputan data diri. Selanjutnya ada input riwayat hukum. Selanjutnya ada input pendidikan serta mengambil sidik jari atau mengeluarkan kartu sidik jari. Dalam hal ini, dalam inputan data diri pemohon berisikan tentang data kartu keluarga dan data kartu tanda penduduk. Selanjutnya, petugas yang kedua akan mengelola permohonan SKCK dari pemohon, yang dimana di dalam pengelolaan permohonan SKCK ini berisi inputan data diri, inputan riwayat hukum, serta inputan pendidikan dan pengambilan sidik jari. Selanjutnya, ketika pemohon sudah menyelesaikan pendaftaran dan pengelolaan SKCK sudah dikelola oleh petugas yang kedua, selanjutnya pemohon dimintakan pengambilan kepada staf administrasi yang dimananya di dalam pengambilan itu ada pembayaran dari SKCK yang ada. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi.